Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa wala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fikum. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Setelah kita akan melanjutkan pelajaran kita di pelajaran tajwid. Nah, barakallahu fikum. Silakan bisa dipersiapkan buku pelajaran kalian masing-masing. Nah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Baik. Pada kali ini kita akan bahas pelajaran yang ketiga di buku kalian. Sebelumnya kita telah mengetahui bahwasanya huruf-huruf hijaiyah dari sisi tebal dan tipisnya dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu tafkhim, yaitu huruf-huruf yang senantiasa dibaca tebal, yaitu huruf isti'la. Kemudian yang kedua adalah huruf-huruf yang selalu dibaca tipis, yaitu huruf tarkik, adalah huruf-huruf istifal. Kemudian yang ketiga adalah huruf yang kadang bisa dibaca tafkhim dan kadang bisa dibaca tipis, ya, tarkik, itu huruf alif, lam, dan ro. Nah, kita akan bahas pada pembagian yang ketiga ini, yaitu huruf-huruf yang bisa dibaca tebal dan bisa dibaca tipis. Kadang bisa dibaca tebal, kadang bisa dibaca tipis. Nah, hurufnya ada tiga tadi ya. Yang pertama adalah alif. Alif ya dibaca tebal atau tafkhim jika sebelumnya harokat, jika sebelumnya ya huruf tafkhim, sebelumnya huruf tafkhim. Contohnya di sini adalah yarullah, ya yarullahu, yarullah. Dha adalah huruf tafkhim, maka alifnya juga jadi dibaca tebal. Dan demikian juga kalau huruf sebelumnya adalah huruf-huruf istifal atau huruf-huruf tipis, maka alifnya juga ikut tipis. Jadi tebal tipisnya huruf alif itu mengikuti huruf sebelumnya. Karena alif di sini fungsinya sebagai huruf mad ya. Kalau dia huruf sebelumnya huruf isti'la maka dibaca tebal, kalau istifal maka dibaca tipis. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah huruf lam. Pada dasarnya huruf lam atau asalnya huruf lam itu dibaca tipis, tarkik ya. Dibaca tebal hanya pada lafdzul jalalah Allah. Pada lafdzul jalalah Allah itu tulisan Allah. Ya, dengan syarat harokat sebelumnya fathah atau dhammah. Contohnya sholatullahi. Ini yang dhammah ya. Sholatullahi. Ini dhammah, sebelumnya dhammah. Tuh. Sholatullah. Nya jadi tebal. Atau fathah, di sini ada subhana, subhanallah, ya, subhanallah, maka lamnya dibaca tebal. Nah, kemudian pada lafdzul jalalah ya yang sebelumnya harokat kasrah maka lam dibaca tipis. Contohnya di sini adalah bismillah, la dibaca tipis ya, bismillah. Nah, itu huruf alif dan lam ya, kapan dibaca tebal dan kapan dibaca tipis. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kemudian yang ketiga adalah huruf ro. Nah, huruf ro ini pembahasannya lumayan panjang karena banyak ya. Jadi huruf ro kapan dibaca tebal yaitu ketika 6 keadaan ya, ada 6 keadaan, dan kapan dibaca tipis ada 3 keadaan. Kita akan bahas satu persatu. Ini rangkumannya ya, bisa kalian screenshot. Nah, baik. Kita bahas satu persatu biar jelas. Ya, yang pertama dibaca tebal ketika ro berharokat fathah. Ro berharokat fathah. Ini contohnya. Ya, ro, rahmatullah. Ya, rahmatullahi. Ro berharokat fathah. Yang kedua adalah ro berharokat dhammah. Udkuru, ru. Udkurullah. Ru ya. Ru-nya dibaca tebal, ru. Nah, dan kapan ro dibaca tebal adalah ketika yang ketiga adalah keadaan yang ketiga ketika ro berharokat sukun sedangkan ya huruf di belakangnya berupa huruf fathah. Huruf fathah. Contohnya di sini adalah Maryamu, Maryamu. Ro-nya sukun, di sini ro-nya sukun ya. Harokat ya sebelumnya adalah fathah. Mar ya, maka ro dibaca tebal. Ya, sebelumnya harokat fathah. Nah, itu keadaan yang ketiga. Keadaan yang keempat, ro dibaca tebal ketika ro bersukun sedangkan huruf di belakangnya berupa huruf yang didommah. Tadi fathah, sekarang huruf didommah. Ya, kurbatan, kur, ro dibaca tebal ya, kur. Karena huruf sebelumnya adalah ya ada dommah di sini, ini dommah. Namanya kurbatan. Kur.
Keadaan yang kelima adalah ro bertanda baca sukun, sedangkan huruf di belakangnya berupa huruf yang dikasroh, namun bukan kasroh yang asli. Ya, bukan kasroh asli. Di sini adalah kasroh yang palsu ya, bukan asli. Contohnya di sini adalah irji'i, irham, irji'u, ro dibaca tebal walaupun sebelumnya harokatnya kasroh, tetapi karena kasroh di situ adalah bukan kasroh yang asli. Ya, kasroh yang palsu karena darurat. Ya, contohnya gampangnya biasanya depannya ada alif sama hamzah. Ini berarti dia adalah kasroh yang di situ kasroh yang bukan asli ya. Irji'i, irrot tetap dibaca tebal irham, irji'u. Nah, ini keadaan yang kelima, kapan ro dibaca tebal ketika berharokat sukun huruf di belakangnya berupa huruf kasroh namun bukan kasroh yang asli. Selanjutnya yaitu yang terakhir yang keenam adalah huruf ro bertanda baca sukun sedangkan huruf di belakangnya berupa harokat kasroh asli dan sesudah ro bertemu dengan huruf isti'la. Ya. Nah, di sini adalah harokat kasrohnya asli di sini ya. Contoh adalah labir mirsad, bi di sini huruf ba, kasroh di sini asli bi ya. Labir di sini ya yang sebelumnya mir ya. Labir mir di sini kasrohnya asli di huruf mim yang di kasroh asalnya asli di situ ya. Tetapi kenapa dibaca tebal? Karena ini ya di depannya ada huruf so itu huruf tebal sehingga ro-nya ikut dibaca tebal. Labir mirsad atau contoh yang kedua misalnya di sini adalah kirtos ya, ada to di situ ya, kirtos. Nah, ya, dipahami ini keadaan yang keenam ya, ro dibaca tebal ketika ro berharokat sukun ya sebelumnya atau bertemu dengan huruf isti'la ya, sebelumnya ada harokat kasroh asli. Barakallahu fikum. Nah, sekarang keadaan ro yang dibaca tipis atau tarkik. Ada 3 keadaan. Yang pertama adalah ro berharokat kasroh. Ro berharokat kasroh. Contohnya ri ya, ridwan ya. Ma'rifah ri ya, rijsun. Nah, dibaca tipis. Ini yang pertama. Yang kedua adalah huruf ro ya bertanda baca hidup yang jatuh setelah ya mati atau huruf lin ya di akhir bacaan misalnya biasanya. Contohnya kabir ya, di sini ada kabir sebelumnya ya ada ya lin di sini huruf lin ya. Kabir ro-nya dibaca tipis ya. Basir ya, min khair ro-nya tipis ya, ro-nya dibaca tipis. Atau keadaan yang ketiga huruf ro sukun dan sebelumnya ada huruf berharokat kasrah asli sedangkan sesudahnya ada bukan huruf isti'la atau istifal, tadi kebalikannya ya. Jadi di sini ada huruf ro sukun sebelumnya ada kasroh si ya, ini sukun asli ya. Tetapi setelah huruf ro sukun ada huruf kaf di sini. Kaf di sini huruf apa? Isti'la atau istifal? Ya, huruf istifal dibaca tipis, maka ro-nya ikut tipis ya. Sirkun ya, atau fir'auna. Ada ro bertemu dengan a. Fir'auna a huruf istifal. Nah, barakallahu fikum. Ini dari keadaan ro yang dibaca tipis, ada 3 keadaan. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, ini agak sedikit butuh konsentrasi sebentar, tapi insyaallah mudah. Barakallahu fikum. Ini saja yang bisa dijelaskan tentang huruf-huruf yang bisa dibaca tebal dan huruf-huruf yang bisa dibaca tipis. Jadi kadang bisa dibaca tebal, kadang bisa dibaca tipis tadi dengan keadaannya masing-masing. Barakallahu fikum, mudah-mudahan ya bisa dipahami, dan kalaupun nanti belum paham bisa diulang-ulang videonya atau ditanyakan langsung. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.